Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah persekutuan doa kita malam hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita menaikkan PPK nomor 101, Tuhan Memelihara. Janganlah takut kesusahan, Tuhan memelihara. Padanya ada perlindungan, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau, Tuhan memeliharamu. Dalam susah dan kecewa, Tuhan memelihara. Bila ditimpa mara bahaya, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau sepanjang umurmu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, malam ini kami datang kepadamu ya Tuhan, dari berbagai macam pergumulan hidup kami, dari berbagai macam kerentanan, dari berbagai macam kerapuhan kami. Malam ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami ingin menaikkan doa-doa kami kepada Engkau, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar, Allah yang berkuasa dan berdaulat menetapkan segala sesuatu dalam kehidupan kami dan dalam dunia ini. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Maha tahu akan pergumulan-pergumulan hidup kami sebagai seorang manusia. Kiranya Tuhan mau berbicara kepada kami, Allah Roh Kudus memateraikan setiap kebenaran di dalam hati kami dan melatih kami untuk hidup bersesuaian dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu persekutuan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu, ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasihani kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Raja-Raja 19. 2 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20. 2 Raja-Raja 19 14 sampai 20, demikian firman Tuhan. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya,
supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur, telah kudengar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Hizkia dari Yehuda tengah menghadapi masalah. Ia baru saja menerima surat ancaman dari Raja Asyur, Sanherib, untuk menyerah atau diserang. Raja Sanherib ini telah menaklukkan banyak kota. Dan Yerusalem di mana Hizkia menjadi raja menjadi sasaran berikutnya. Tentunya Hizkia telah mendengar bagaimana Sanherib telah menaklukkan kerajaan demi kerajaan dengan kekejaman. Kini kerajaan Yehuda yang kecil harus berhadapan dengan kerajaan Asyur yang paling berkuasa di bumi secara politik saat itu. Apa yang Raja Hizkia lakukan dalam keadaan seperti ini? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, Hizkia itu mengadu kepada Allah. Ayat 14b. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Situasi yang mencekam seringkali membuat kita takut, cemas, dan kehilangan fokus, bahkan kehilangan pengharapan. Rasa takut yang kita alami seringkali menghantui kita, sehingga kita sulit memikirkan jalan keluar apa yang harus kita ambil. Mungkin situasi seperti ini yang dihadapi Hizkia. Situasi yang sangat mencekam. Hizkia berhadapan dengan seorang raja dari kerajaan besar yang sudah mengalahkan kerajaan demi kerajaan. Dan Hizkia mendengar semua itu. Pilihannya yang diberikan Sanherib, kerajaan Yehuda mau takluk atau diserang. Alkitab mencatat bahwa Hizkia itu membawa surat tantangan dari Sanherib yang menuntut penyerahan Yerusalem, membentangkannya di hadapan Tuhan dan berdoa kepada Allah. Ya Tuhan Allah Israel, yang bertakhta di atas kerubim, hanya Engkau saja sendirilah Allah, segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ayatnya yang ke-15. Hizkia yakin penuh bahwa Tuhan Allah Israel satu-satunya Allah yang punya kekuasaan penuh atas seluruh ciptaannya. Engkau bukan hanya Allah Israel, tetapi Engkau juga Allah semua kerajaan di bumi. Engkaulah pencipta langit dan bumi. Hizkia lalu menceritakan semua pergumulan yang dihadapinya di hadapan Allah dan memohon pertolongan Allah. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkan kiranya kami dari tangannya, supaya semua kerajaan di bumi tahu Engkau sendiri Allah, ya Tuhan. Berhadapan dengan situasi yang mencekam dan menakutkan yang tidak dapat dikendalikan, Hizkia berharap pada kuasa, kebesaran, dan kedaulatan Tuhan. Bagi Hizkia, ini bukan peperangan Hizkia, ini peperangan Allah. Ini bukan tentang nama Hizkia, tetapi ini tentang nama Allah. Agar semua kerajaan di bumi mengakui dan menaruh hormat terhadap namanya yang kudus. Di dalam Filipi 2 ayat 10-11, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Cerita kita di dunia ini bukan tentang siapa kita, tetapi tentang siapa Allah yang berkarya melalui kita. Sehingga orang mengakui Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Corrie ten Boom harus menjalani kehidupan seperti di neraka saat tinggal di kamp konsentrasi Nazi.
sebuah tempat tanpa harapan bagi kebanyakan orang. Namun ia dapat bertahan untuk menceritakan imannya yang tidak goyah dan pengharapannya yang teguh kepada Allah. Ia telah melihat wajah si jahat, ia menyaksikan berbagai tindakan paling tidak manusiawi yang dilakukan manusia kepada sesamanya. Dan ketika keluar dari kamp konsentrasi, ia berkata, "Jika Anda melihat dunia, Anda akan sedih. Jika Anda melihat ke dalam diri Anda akan tertekan. Namun jika Anda memandang Kristus, Anda akan tenang." Dia telah melewati masa-masa yang sulit dengan terus memandang kepada Allah. Karena ini bukan cerita tentang Corrie ten Boom, tetapi ini adalah cerita tentang Allah yang ingin disampaikan kepada dunia lewat kehidupan Corrie ten Boom. Yang kedua, setelah dia mengadu kepada Allah, bagaimana reaksi Allah? Permohonan yang didengar. Ayat 20, 34, dan 35 kalau kita baca. Secara hitungan di atas kertas atau secara manusia, memang sulit sekali Yehuda bisa mengalahkan Asyur. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa Asyur adalah negara adidaya dan memiliki kekuasaan yang sangat luas secara politik. Dan dia sudah mengalahkan daerah demi daerah, bahkan negara sebesar Mesir pun sudah dikalahkan, sudah takluk. Asyur sudah membuktikan kekuasaannya, sehingga menaklukkan Yehuda, sebuah kerajaan kecil, adalah sesuatu yang begitu mudah bagi Sanherib, Raja Asyur. Dengar apa kata Sanherib di ayat 10-11. "Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percayai itu memberdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan?" Tetapi apa jawab Tuhan melalui Nabi Yesaya? "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur, telah kudengar. Demikian kata Allah." Selanjutnya dalam ayat ke-34. "Dan aku memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Dan karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Sekali lagi Hizkia diingatkan bahwa Tuhan menyelamatkan Yehuda karena namanya. "Aku memagari kota ini karena aku." Di dalam ayat 35 dan 36, "Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka." Kelepasan Yehuda dari serangan Asyur menjadi salah satu peristiwa penebusan besar yang dicatat di dalam Perjanjian Lama. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur. Waktu dia melihat mayat-mayat sudah berkelimpangan dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Mari kita lihat bagaimana akhir hidup Sanherib yang sudah menghina Allah Israel. Ayat 37. "Pada suatu kali ia, si Sanherib, sujud menyembah di dalam kuil Nisro Allahnya. Maka Adramelek dan Sareser anak-anaknya membunuh dia dengan pedang. Tangan Allah sendiri yang turun melawan Sanherib. Kerajaan yang paling berkuasa secara politik itu menyerah dalam kekuasaan tangannya. Bahkan penghinaan Sanherib kepada Allah Israel digantikan dengan kematiannya di tangan anak-anaknya yang begitu mengenaskan. Dan semua itu dilakukan karena namanya, agar semua kerajaan di bumi mengetahui bahwa
bahwa hanya Engkau Allah, ya Tuhan. Sebuah slogan populer tentang doa berbunyi, doa mengubah segala sesuatu. Namun sebenarnya bukan doa yang melakukannya, melainkan Allah. Sebagian orang berpikir bahwa doa merupakan sumber kuasa, sehingga mereka mencoba berdoa dan berharap bahwa doa mereka akan dijawab. Di dalam Markus 11 ayat 20-22, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Yesus mengungkapkan satu rahasia di balik doa yang benar. Percayalah kepada Allah. Bukan percaya kepada iman, bukan percaya pada doa, namun percaya kepada Allah. Karena jawaban doa tidak terletak kepada kita, tetapi kepada Allah. Dan Hizkia dalam pengakuannya mengatakan, "Ya Tuhan Allah kami, selamatkan kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan." Bagi Hizkia, ini bukan cerita tentang dirinya dan kerajaannya, tetapi tentang Tuhan dan kerajaannya. Cerita kita di dunia ini bukan cerita tentang siapa kita, tetapi tentang siapa Allah yang berkarya melalui kita, sehingga orang mengetahui hanya Dialah Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan kami belajar bahwa segala sesuatu mulai dari penciptaan, penebusan, sampai pada kedatangan-Mu, itu bukan cerita tentang kami, tapi cerita tentang Engkau, yang Engkau tuangkan di dalam sejarah penciptaan alam semesta. Sehingga orang itu mengakui hanya Engkau Allah di dalam Kristus, satu-satunya Allah yang menciptakan alam semesta, yang menebus dan yang memelihara sampai kekal. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita pada malam hari ini. Doa kita yang pertama adalah untuk bangsa dan negara. Kita berdoa untuk Pak Jokowi dan jajaran pemerintahan agar diberi bijaksana untuk membuat keputusan strategis dalam menghadapi masalah-masalah kesehatan, ekonomi, pengangguran sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, kita berdoa bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Seluruh maksud jahat untuk memecah belah bangsa Indonesia dengan memakai sentimen agama, ras, kesenjangan sosial dan perlakuan hukum, kegagalan pemerintah kiranya diputuskan oleh kuasa Allah di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa juga untuk new normal life yang akan diberlakukan di beberapa daerah. Semoga Tuhan berbelas kasihan supaya hal ini bisa ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia sehingga makin menurun jumlah angka penderita COVID-19. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Jokowi dan jajaran pemerintahan. Berikan bijaksana kepada Pak Jokowi dengan para menterinya, bahkan para anggota DPR, agar mereka boleh mempunyai belas kasihan terhadap rakyat Indonesia, terhadap kemajuan bangsa ini ya Tuhan. Berikan mereka hikmat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pandemi COVID-19, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah sosial,
Kasihani ya Tuhan. Mereka boleh membuat keputusan-keputusan yang berasal dari Tuhan sendiri untuk mengatur semua itu. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk maksud-maksud jahat yang dipakai melalui sentimen agama, ras, latar belakang ekonomi, kegagalan pemerintah, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Satukan hati kami, rakyat Indonesia, ajar kami untuk menguasai diri. Berikan kepada kami semua hikmat untuk boleh memikirkan mana yang benar dan mana yang salah. Engkau sendiri memberikan hikmat, sehingga semakin banyak rakyat Indonesia yang memilih hal-hal yang benar, hal-hal yang bersesuaian dengan kebenaran Tuhan, dengan kemanusiaan, supaya negara ini boleh tetap berjalan dalam kuasa dan pemeliharaan tangan Tuhan yang kuat. Kasihani ya Tuhan, berbelas kasihan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada jemaat, seluruh jemaat, kesatuan hati untuk boleh bersama-sama saling membantu di dalam mengembangkan atau menolong saudara-saudaranya yang mengalami dampak dari COVID-19 ini, baik secara ekonomi, baik secara kesehatan. Tuhan, tolong kami. Biarlah kami bersatu hati, saling tolong-menolong di dalam menghadapi COVID-19 dengan segala pengaruh-pengaruhnya ya Tuhan. Kasihani kami, berbelas kasihan kepada kami, tolong kami berlindung di dalam tangan Tuhan yang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pokok doa yang kedua, kita berdoa untuk jemaat GKI Pinangsia yang terimbas secara ekonomi akibat pandemi COVID-19. Tuhan memberikan rahmat-Nya untuk tetap dapat bertahan dalam situasi sulit. Berdoa supaya Tuhan memberikan kemurahan hati kepada jemaat-jemaat yang mampu untuk menolong sesama saudaranya yang membutuhkan, dan berdoa agar selama masa pandemi COVID-19 hubungan dalam keluarga dipulihkan, terlebih lagi hubungan dengan Tuhan. Berdoa juga bagi jemaat yang sakit yang kita ingat. Mari kita berdoa bagi jemaat-jemaat kita. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat GKI Pinangsia yang terimbas secara ekonomi akibat pandemi COVID. Tuhan, kami mohon berikan kepada mereka rahmat untuk tetap dapat bertahan dalam situasi seperti ini. Tidak mudah ya Tuhan, namun Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Ajar kami juga untuk mempunyai kemurahan hati, untuk bisa mampu menolong sesama saudara kami yang membutuhkan. Berikan kami hati yang peka. Berdoa juga agar selama masa pandemi COVID-19 ini, hubungan antara kami dalam keluarga, hubungan dalam jemaat itu dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Dan terlebih-lebih hubungan kami dengan Tuhan mengalami pemulihan. Karena kami tahu siapakah kami, betapa rentan hidup kami, betapa rapuh. Kami membutuhkan Tuhan untuk menolong dan melindungi kami. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang sakit ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan. Bahkan kiranya Engkau memberikan kepada mereka kuasa untuk boleh memberitakan kebenaran kepada orang-orang lain ya Tuhan. Kasihani semua kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan memelihara kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ambillah rasa takut. Tolonglah kami untuk berani memberitakan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian doa-doa syafaat kita. Kita akan menutup ibadah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita menyanyikan PPK nomor 93 bagian belakang. Ku tahu Tuhan nanti buka jalan. Ku tahu Tuhan nanti buka jalan. Ku tahu Tuhan nanti buka
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah persekutuan doa telah selesai. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Selamat malam, kebaktian selesai.